Halo semuanya, sudah ada 9 peserta hari ini. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Ya Pak, bisa. Oke. Saya buka dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jawab salam hari ini. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Humiro. Ada Nadia Salma. Ada Sharon juga hari ini. Ada Mareta. Ada Alfredo. Ada Deva. Ada Khairul Walid. Ada Keiko. Nah, ini nanti kita Zoom-nya bersama dengan kelas 11 dan 12. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin terkait proposal usaha. Nah, sebenarnya minggu ini saya itu ingin namanya mengirimkan Google Form. Itu nanti bisa diisi teman-teman semua dari kelas 10, 11 atau 12. Nanti di situ berisi rincian usaha ke depan. Saya harap dari teman-teman semua dari kelas 10, 11, dan 12 itu punya rencana terkait usaha, entah itu dilaksanakan minggu depan, entah itu cita-cita yang dilaksanakan bulan depan, atau bahkan tahun depan, atau bahkan 5-10 tahun yang akan datang. Nah, jadi ketika nanti kita membuat proposal usaha itu, kita sudah punya pengalaman. Barangkali ke depan kita ada rencana usaha di bidang kuliner, atau di bidang pendidikan, atau properti, fashion, dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman bagaimana kita merancang proposal usaha. Dan penting juga bahwa proposal usaha itu nanti bisa digunakan untuk yang namanya mencari modal. Kita dapat dengan proposal usaha itu, kita dapat digunakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kita, baik dari bahan-bahan dan juga alat-alat yang kita akan gunakan dalam modal usaha. Oke, kita lanjutkan. Saya mau buka materi yang terlebih dahulu. Ajwa. Nah. Ini buat Mbak Ujet. Aduh, ngos-ngosan nek. Apa? Aku baru bangun tidur, udah diteror wali santri. Jangan ini Anis. Mahal bener ini. Ih, kamu suka usus? Enak. Daripada api enak. Ini kemarin lauknya itu. Itu macam apa? Yanifah bisa di-mute terlebih dahulu ya, Yanifah ya. Yanifah Muslimah. Bisa di-mute karena masuk di sini.
Halah gayamu loh, isi-isi ngomong itu loh temanku kan Mbak Tata. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tanya di sini. Barangkali dari teman-teman semua ada yang sudah punya gagasan usaha atau bahkan sudah terjun di dunia usaha, boleh share di sini ya. Kita komunikasi lebih intens. Siapa boleh? Saya persilahkan. Itu kan itu. Yang semangka bapak ya. Ada yang sudah terjun di dunia usaha? Muhammad Tukiman sudah terjun di dunia usaha? Untuk sementara ini masih planning. Masih planning, bagus sekali. Untuk Punya usaha rencana usaha, mungkin Pak? ya kalau ada modal buka usaha olahraga itu senar raket. Oh, senar raket. Oke, luar biasa sekali. Bagus. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kemudahan ya. Amin. Oke, nanti saya bersama teman-teman bimbing untuk membuat proposal usaha. Jadi akan mengerti rencana usahanya ke depan. Ada lagi di sini yang sudah terjun di dunia usaha? Alfredo sudah terjun? Belum, Pak. Belum. Ya. Mareta Dinda, saya mau tanya pada Mareta Dinda tadi. Sepertinya wajahnya mencerminkan jiwa-jiwa pengusaha. Mana tadi Mareta Dinda tadi? Halo Mareta? Belum. Farel ini adalah salah satu siswa paling rajin. Farel sudah terjun di dunia usaha atau punya rencana usaha ke depan, Farel? Halo Farel Haidar. Halo Farel Haidar. Halo. Ya, oke. Sudah punya rencana untuk usaha ke depan, Farel Haidar? Mungkin saya akan bikin perusahaan kokopit, Pak, semacam media tanam. Oh, media tanam. Oke. Itu nanti untuk yang ditanam jenis sayuran atau bagaimana, Farel? Rencananya akan menanam tanaman hias, Pak, yang dikhususkan tanaman hias dan pot-pot kecil, Pak. Siapa tuh? Oh iya, HBM. tanaman hias. Oke, bagus sekali. Farel asli mana, Farel? Dari mana? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Jakarta. Ya. Gini, saya punya teman, dia usaha di dunia tanaman hias. Setiap tahun dia mengadakan expo dan juga lelang mengenai tanaman hias. Dia asli Magelang. Nah, Magelang itu pusatnya untuk tanaman hias, bunga-bunga di sana. Nah, nanti Farel kalau mau mengembangkan lebih lanjut, saya perkenalkan dengan teman saya. Ya, Farel ya. Saya harap nanti bisa Ya. bekerja sama, memberikan keuntungan untuk masing-masing. Dilem. Halo, Mareta Dinda. Namanya. Halo, Halo. Apa kabar? baik, sehat. Baik. Ini saya panggilnya siapa ini? Pak Gun saja. Pak Gun. Oke, Pak Gun. Kenapa? Pak Gun sudah punya rencana usaha ke depan atau bahkan sudah punya usaha sendiri? Telepon juga. Kalau saya belum langsung Tiga tamu ya. ya mebel. Mebel ya? Oh ya, bagus sekali. Mebel, berarti membuat kursi, meja, dan lain sebagainya ya? Iya.
Oke. Nah, kebetulan Pak D saya, Pak D paman ya, paman saya punya usaha di bidang mebel di daerah Jatingaleh, Semarang. Nah, nanti kalau misalkan mau bekerja sama dan mengembangkan lebih lanjut, akan saya kenalkan dengan Pak D saya ya, dengan paman saya. Tadi siapa tadi? Farel. Nanti kalau tertarik, saya kenalkan dengan teman saya, terjun di dunia tanaman hias. Kalau Pak Gun, nanti saya kenalkan dengan paman saya. Oke. Biar lebih kerjasama lebih bagus lagi. Ada lagi? Saya mau tanya yang cewek ini ya. Anissa Salsabila. Halo Anissa. Halo Anissa. Jadi saya tekan ngono. Pas iki pelajaran fungsi bener. Anissa. Anissa sudah aktif. Versi komputer. Bisa pakai. Oh, iya, Pak. Halo Anissa. Aku mangkat ono kok. Anissa belum aktif ya. Kita ganti ke Gisel. Halo Gisel. Wah, Halo, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Gisel, dari mana Gisel? Saya dari Bogor, Pak. Dari Bogor. Gisel sudah punya rencana usaha ke depan atau bahkan sudah menjalankan usahanya sendiri? Saya belum mulai, tapi saya sudah punya rencana. Saya mau bikin pusat kesenian. Nanti kami melayani orang-orang yang mau melukis, memahat, dan membuat kerajinan tanah liat. Oke. Bagus sekali. Berarti nanti terjun di bidang jasa ya. Jasa keterampilan dan kesenian. Oke, Iya, nanti Pak. nanti kita buat yang namanya proposal. Saya nanti akan kirim. Kita langsung mulai ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Oke, saya harus kirim di sini. Nah, proposal usaha ini kemarin kita sudah melewati. Latar belakang bisnis, nah sudah pernah kita lewati kemarin. Manfaat wirausaha, oke sudah. Visi dan misi. Profil perusahaan, oke sudah. Keunggulan, aspek pemasaran. Nah, rincian ini ya, saya ulang dari sini lagi ya. Nah, secara umum, di sini secara umum, itu di dalam usaha kita akan membuat yang namanya tabel. Di sini berisi rincian anggaran dana. Dan ini harus detail karena terkait berjalannya usaha kita ke depan. Jangan sampai apa yang kita rancang itu memiliki kekurangan dana, sehingga nanti berdampak pada jalannya usaha yang kita rencanakan. Kita nanti membuat yang namanya ini, ada tabel nomor, kemudian peralatan, jumlah dari alat yang kita butuhkan, kemudian harga satuan kita harus cek, kita mencari harga paling rendah di situ. Kemudian harga total. Nah, misalkan di sini untuk usaha membuat membuat tanaman hias. Di sini kita butuh pot, kita tulis misalkan di sini kita butuh pot bunga. Kita butuhnya berapa? Kita tulis butuhnya 10 pot. Kemudian harga satuannya kita kira-kira bahwa harga paling murah adalah 3.000. Nah,
Nanti kita kalikan harga totalnya berapa, 3.000 kali 10 kira-kira berapa? 30. 30.000. Nah, di sini. Kemudian kita yang kedua, di dalam usaha bunga kita juga butuh yang namanya pupuk. Kita tulis di sini misalkan pupuk. Untuk pupuknya kita satuannya per karung ya. Setiap karung misalkan itu terdiri dari 20 kg. Maka nanti kita tulis di sini adalah 1 karung, di mana satuannya adalah 20 kg. Nah, kita misalkan untuk 1 karung harganya adalah 300.000. Nah, jadi nanti kita di sini totalnya adalah 300.000. Kita jumlahkan totalnya di sini berarti 30 tambah 300.000 sama dengan berapa kira-kira? 330. 30. 330.000. Nah, ini adalah untuk peralatan. Nanti bisa dirinci untuk kebutuhannya masing-masing. Tentu berbeda setiap orang ya, karena memiliki usaha yang berbeda-beda. Nah, ini adalah untuk bahan. Bahan juga sama, di sini nomor, kemudian bahan, jumlah, harga satuan, tentu kita memilih harga paling rendah, kemudian harga total. Misalkan di sini kita mau usaha yang namanya roti bakar. Kita mau usaha roti bakar, tentu bahannya pertama adalah roti. Kita tulis roti. Kita di sini mau membeli 10 roti ya. 10 roti di mana persatuannya itu misalkan harganya 9.000. Ini roti yang satu paket itu ya. Berarti kalau harga total adalah berapa kira-kira? 90. 90.000. Nah, nanti untuk totalnya di sini. Bisa diisi di sini adalah total dari pengeluarannya yaitu 90.000. Nah, ini adalah untuk bagaimana kita merancang yang namanya kebutuhan alat dan kebutuhan bahan. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana kita menentukan nilai jual. Nah, tentu orang yang memiliki ilmu di bidang ekonomi, di bidang perhitungan, dia akan memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin dan mengurangi kerugian seminimal mungkin. Tentu berbeda dengan orang yang kurang memiliki kecakapan di bidang ekonomi, dia akan memperoleh keuntungan yang hanya ia kira-kirakan. Nah, di sini untuk penentuan nilai jual, berdasarkan apa yang kita buat di slide 8 dan 9 ini, nanti kita akan mengkombinasikan bahan baku, kemudian peralatan produksi kita, kemudian tenaga kerja, transport yang kita butuhkan. Nanti kita gabung itu, kita rank-rank, kita jadikan satu. Kira-kira berapa seluruh modal yang kita perlukan. Kemudian kita menentukan yang namanya nilai jual. Nah, di sini saya akan berikan dua metode dalam memperoleh keuntungan. Dua metode dalam menentukan nilai jual. Yang pertama metode margin, yang kedua metode markup. Kita bahas dulu yang metode margin. Saya kasih filenya di sini, metode margin.
Nah, di sini. Di sini kita memisalkan kita memiliki usaha jus buah dan mendapatkan order sebanyak 100 gelas untuk sebuah pesta perpisahan. Biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi jus buah tersebut diperkirakan adalah 400.000. Untuk bahan bakunya yaitu 250. Untuk biaya tenaga kerja yang kita butuhkan adalah 100.000. Kemudian biaya lain-lain adalah 50.000. Jika kita menginginkan laba 25%, nah ini bedanya orang yang menentukan laba dengan aturan atau ilmu ekonomi, yaitu kita dapat menentukan lebih awal kita mau untung 25%. Jadi tidak kita kira-kirakan. Kita mau untung 25% nih. Gimana ya cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya adalah di sini biaya total tadi adalah 400.000 ya. Kemudian ditambah keuntungan yang mau kita peroleh dikali 400.000. Saya share screen di sini. Oke, saya share screen. Di sini biaya total tadi adalah 400.000. Nah, ini rinciannya sudah termasuk yang namanya kebutuhan bahan, kemudian alat, dan juga transportasi. Transport dan lain-lain. Kita mau untung 25%. Nah, kira-kira bagaimana cara perhitungannya? Caranya adalah di sini modal kita jumlahkan dengan keuntungan yang kita ingin peroleh yaitu 25%. Kemudian kita kalikan dengan yang namanya biaya modalnya yaitu 400.000 rupiah. Nah, nilai jual NJ itu nilai jual ya. Modalnya adalah 400.000 ditambah 25% itu sama dengan 25/100 ya. Sesuai aturan dalam matematika, kita kalikan dengan 400.000. Nah, kemarin sudah belajar dengan saya, kalau ada perkalian dan penjumlahan, kira-kira yang kita operasikan terlebih dahulu yang mana? Perkalian. Oke, yang perkalian ya. Jadi ini kita coret saja. Nah, nolnya 2 kita coret, jadi 4.000 dikali 25 sama dengan berapa kira-kira? Ada yang tahu? Rp4.000 kali 25. 100.000. 100.000. Oke, 100.000.
Kita jumlahkan 400 ditambah 100.000 sama dengan 500.000. Nah, tadi kita mendapat pesanan 100 cup es ya. 100 cup jus ya. Jadi kita bagi. Nilai jual kita bagi. Ini saya hapus dulu biar lebih enak. Saya mau pakai yang biru. Nilai jual kita bagi dengan orderan kita, yaitu 500. Kita bagi dengan 100. Kira-kira berapa ini? Sama dengan 5.000. 5.000. Oke. Jadi kita menjual esnya. Jadi kita jual jusnya dengan harga berapa? Harga 5.000. Nah, ini perbedaannya metode margin dengan cara kita menentukan dengan perkiraan. Kita menjualnya dengan harga 5.000. Kira-kira 5.000 itu di pasaran masih murah atau enggak ya? Jus 5.000 itu. Murah ya? Oke, murah. Nah, sekarang ini. Kalau kita mau untung 50%. Kita mau untung 50%. Kira-kira bagaimana cara kita menghitung sehingga kita nanti dapat nilai jualnya? Ada yang tahu? 25% ini diganti 50%. Oke, bagus sekali. 25%, kita ganti 50% ya. Nah, nanti kita akan tahu. Kita cek di sini lagi. Kita cek. Kalau kita mau keuntungan, kita mau untung 50%. Berarti nilai jualnya adalah modalnya 400.000. Kemudian kita jumlahkan 50/100. Kita kalikan dengan 400.000. Nah, kita cek di sini. Sini adalah 400.000. Berapa ini? Hasil 50/100 kali 400.000. 200. 200. Oke, bagus sekali. 200. Ya, 200.000. Kita jumlahkan nih menjadi 600. 600. Nah, kemudian langkah kedua, nilai jual. Nilai jual dibagi orderannya berapa? Nah, 600. Kita bagi 100. Ini berapa nanti harganya? 6.000. Nah, harganya adalah 6.000. Kalau harganya 6.000, untung 50%, berarti kita untungnya berapa ribu? Tadi modalnya adalah
400.000. Kalau kita keuntungan maunya 50%, maka berapa ribu kita untungnya? 10.000. Saya tahu? Berapa? 200.000. 200.000. 200.000. Oke, bagus sekali. Nah, itu metode margin. Metode margin. Jadi kita menggunakan keuntungan berapa persen terlebih dahulu. Saya save, nanti saya kirim di WA-nya, di grup WA. Kita lanjut, selanjutnya adalah metode markup, metode yang terakhir. Nah, ini metode markup. Saya tulis di sini. Kalau ini sederhana ya, sederhana, dan ini digunakan untuk jual beli yang sederhana. Yang kompleks, saya sarankan menggunakan metode margin. Karena ini kalau yang markup adalah jual beli dengan dagangan yang sederhana. Misalkan di sini kita membeli kue kering di pasar grosir seharga 20.000 per kilogram. Harganya 20.000 per kilogram. Kita mau untung 10.000 nih. Jadi kita tinggal jumlahkan. Harga beli dijumlahkan dengan keuntungan kita. Maka nanti kita jualnya ke pelanggan adalah penjumlahan antara 20.000 ditambah 10.000 sama dengan 30.000. Nah, ini adalah untuk penentuan harga yang sangat simpel untuk jual beli konvensional, jual beli yang istilahnya digunakan tidak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang penuh dengan perhitungan dan analisa, saya sarankan menggunakan metode margin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh ditanyakan? Kalau mau ditanyakan dari yang saya sampaikan. Karena nanti akan saya kirimkan file proposal, nanti bisa dipelajari. Saya kirim Google Drive, Google Form, nanti untuk diisi. Masih saya tunggu, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Belum ya? Oke. Saya share lagi nanti yang akan saya kirimkan di grup. Nah, ini saya dulu pernah membuat ini yang namanya rencana usaha rumah produktif budidaya kreatif lele dan sayuran. Ini dulu ada kompetisi, jadi Kemnaker itu membuat yang namanya dana hibah bantuan untuk beberapa orang yang mempunyai proposal usaha. Kemarin itu untuk setiap proposalnya mendapat
mendapatkan sekitar 2 juta. 2 juta untuk modal usaha. Dan saya buat yang namanya ini, rumah produktif budidaya kreatif lele dan sayuran. Jadi nanti sekali panen, saya dapat panen yang namanya ikan dan juga sayuran. Nah ini, saya membuat proposal ini. Ini sudah saya kirim di grup ya, nanti bisa dipelajari. Yang punya laptop, ini bisa digunakan untuk mengisi atau merancang proposal usaha ke depannya. Nah ini, saya mengisi ini, nama usaha adalah budidaya lele dan sayuran rumah produktif. Kemudian untuk jenisnya, saya isi yaitu peternakan perikanan. Data pribadi saya masukkan di sini. Senin, Rebo, Jumat. Nama orang-orang dalam usaha saya cantumkan ayah dan ibu saya, tetangga saya, adik saya, kemudian pengalaman saya ini adalah di bidang makanan ringan. Kemudian pendidikan kursus, saya sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan di dunia ketenagakerjaan dan juga bisnis. Nanti teman-teman semua boleh dimasukkan pelatihan yang pernah diikuti. Kemudian di sini pemasaran. Saya membuat target rencana pemasaran saya di rumah makan, toko supermarket, pasar tradisional, dan langsung ke konsumen. Sampai saya ini melakukan yang namanya inovasi penjualan. Inovasi penjualan, saya membuat paket sayur A, paket sayur B, sampai paket sayur C, tentu memiliki kualitas yang berbeda. Karena kemarin pikiran saya, kalau saya menjualnya tidak per paket, saya akan rugi. Oleh karena itu, saya menjualnya per paket untuk sayurannya, kemudian untuk lele per kilogram, saya membuat rencana bahannya ini, total pengeluaran saya adalah 940.000 dan untuk labanya 920.000. Nah, ini modelnya investasi untuk alat-alat yang saya gunakan dan modal kerjanya sampai perhitungan yang namanya perhitungan keuntungan. Nah, nanti saya kirimkan di grup yang punya laptop untuk diisi ya. Nanti yang terkendala laptop, saya akan gunakan yang namanya Google Form untuk diisi. Nanti untuk minggu depan kita diskusi bersama, kita saling menyampaikan tentang usaha atau rencana usaha yang sudah kita buat. Ada yang ditanyakan? Ada yang sudah baca filenya ya? Yang saya kirim ya? Sudah sedikit, Pak. Udah, Humira sudah. Siapa lagi yang sudah? Maaf, filenya dikirim di mana ya, Pak? Oh, Ziva. Filenya saya kirim di kelas 10 IPA dan IPS. Ziva kelas berapa? Kelas 10. Kelas 11 ya? Oke, nanti saya kirimkan. Tapi saya di grup 10 IPS. Oh, kelas 10 PS. Sudah saya kirimkan di kelas 10 PS, nanti bisa dicek ya, atau nanti saya share lagi. Saya share lagi nanti. Makasih. Sama-sama, Ziva. Ada lagi? Pak Gun tidak kesulitan ya Pak Gun ya? Tidak, Pak.
Ya, alhamdulillah tidak kesulitan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita hari ini selesai lebih awal. Nanti saya buatkan Google Form-nya, saya kirim di grup. Silahkan untuk merencanakan berinovasi ke depannya. Saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan nanti bermanfaat entah beberapa tahun ke depan atau bahkan beberapa hari ke depan. Saya harap memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemaslahatan bagi semuanya. Terima kasih semuanya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita jumpa minggu depan untuk saling menyampaikan ide gagasan kita. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri meninggalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama, Francisca. Sama-sama, terima kasih.